Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Rahmawati. Di sini saya akan mereview kembali materi-materi yang telah disampaikan. Nah, materinya mengenai kurikulum dasar Bimba A.I.U.E.O. Nah, di sini ada dua pertanyaan. Yang pertama, apa saja dasar hukum dalam menerapkan metode Bimba? Yang kedua, apa saja metode Bimba A.I.U.E.O? Nah, mohon dijelaskan. Pertanyaan yang pertama, nah di sini ada dua. Yang pertama itu ada hak anak, dan yang kedua itu hukumnya ada teori belajar dalam psikologi pendidikan. Apa itu hak anak? Nah, hak anak menjadi dasar hukum dalam menerapkan metode Bimba. Kenapa? Karena fitrah anak terlahir sebagai pembelajar. Untuk menjadi pelajar maka harus menumbuhkan minat belajar siswa terlebih dahulu, dan cara yang digunakan adalah dengan bimbingan yang seperti apa? Nah, yaitu bimbingan dengan proses yang menyenangkan atau fun learning, ya seperti itu. Yang kedua ada teori belajar dalam psikologi pendidikan. Nah, di sini ada 3 jenis. Yang pertama yaitu ada the law of effect, yang kedua the law of exercise, dan yang ketiga ada the law of readiness. The law of effect itu apa? Artinya hukum sebab akibat. Nah, maknanya the law of effect adalah ketika kita melakukan sesuatu nih ya, kegiatan yang menyenangkan, maka akibatnya itu anak akan mengulang. Contohnya kita motivator membimbing anak dengan cara yang menyenangkan gitu kan, maka anak sering mengulang kembali kegiatan bermain sambil belajarnya, seperti itu. Terus yang kedua ada the law of exercise, hukum latihan. Makna dari the law of exercise atau hukum latihan adalah ketika suatu kegiatan yang terus diulang, maka anak akan berdampak mampu gitu ya, atau bisa disebut juga anak bakalan mengingat setelah sebuah hukum yang menjelaskan hubungan atau koneksi antara stimulus atau juga rangsangan dan juga respon atau reaksi anak tersebut. Nah, akan menjadi kuat bila sering digunakan, seperti itu. Terus yang ketiga ada the law of readiness. Makna dari the law of readiness itu adalah ketika seseorang mampu, maka semakin siap dan terampil. Nah, serta prosesnya pun akan semakin menyenangkan gitu ya. Dampaknya itu akan menumbuhkan minat belajar kepada siswa, seperti itu. Yang menyenangkan atau minat kuadrat pada dalam diri siswa tersebut ya. Terus pertanyaan yang kedua, apa saja sih metode Bimba itu? Nah, metode Bimba di sini ada 3. Yang pertama ada fun learning, yang kedua ada small step system, dan yang ketiga ada individual system. Apa sih yang disebut dengan fun learning? Fun learning itu adalah proses belajar yang menyenangkan bagi anak. Proses belajar yang dilakukan dapat memberikan kesenangan gitu ya, kenyamanan dan juga kebahagiaan bagi anak tersebut. Jadi tidak ada paksaan ya dalam proses belajarnya. Terus yang kedua itu small step system. Nah, apa sih small step system itu? Pengertian dari small step system itu adalah proses belajar yang dilakukan secara bertahap. Motivator harus dapat memberikan kegiatan yang sesuai dengan kemauan si anak tersebut dan kemampuan masing-masing dari anak tersebut. Nah, yang ketiga ada individual system. Apa sih individual system? Individual system adalah proses belajar yang berpusat pada anak sebagai subjek belajarnya gitu ya. Nah, sebagai subjek belajarnya, pendekatan yang dilakukan sesuai dengan keadaan masing-masing pada anak tersebut. Anak berperan sebagai subjek, artinya di sini adalah anak berperan aktif dalam proses belajar dan bermainnya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya review. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.